Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Mawadah dengan NPM 2354151002 dari Kehutanan A. Di sini saya akan membacakan opini dari koran Lampung Pos yang diterbitkan pada hari Rabu 21 Februari 2024 yang berjudul Turbulensi Demokrasi Pemilu 2024 oleh Ragil Jaya Tamara. Pada 2024 ini, kita akan dihadapkan pada tahun politik di mana agenda suksesi legislatif dan eksekutif adalah sebuah keharusan dan hal yang wajib dilakukan. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang mengakomodasi penyampaian hak politik rakyat dalam menentukan pilihannya terhadap wakil rakyat, presiden dan wakil presiden. Robert A. Dahl dalam Poliarchy, Participation dan Opposition mengatakan pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Kata serapan yang terdapat pada paragraf pertama yaitu politik, yaitu politik berasal dari bahasa Belanda. Demokrasi yaitu demokratia berasal dari bahasa Yunani kuno. Partisipasi yaitu participation berasal dari bahasa Inggris. Liberalisasi yaitu liberalization berasal dari bahasa Inggris. Presiden yaitu pre dan sedere berasal dari bahasa Latin. Sipil yaitu civil berasal dari bahasa Inggris. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kata serapan yang terkandung dalam paragraf kedua yaitu pemilu, yaitu election berasal dari bahasa Inggris, presiden yaitu pre dan sedere berasal dari bahasa Latin, sarana yaitu sadana berasal dari bahasa Sanskerta. Pasca berlangsungnya pencoblosan pada 14 Februari 2014, pemerintah selaku pemegang komando stakeholder pemilu wajib terus berpegang teguh pada konstitusi, peraturan perundang-undangan dan netralitas demi terciptanya pemilu yang kondusif dan iklim demokrasi yang sehat. Mendekati tahapan final pemilu, pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih, dan peserta pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang pemilu, bahkan bagi sebagian peserta pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Kata serapan yang terkandung pada paragraf ketiga yaitu konstitusi, yaitu constitutie berasal dari bahasa Latin, netralisasi yaitu netral berasal dari bahasa Belanda, iklim yaitu klima berasal dari bahasa Yunani, krusial yaitu krusial berasal dari bahasa Inggris, politik yaitu politiek berasal dari bahasa Belanda. Ketika kita berbicara terkait kontestasi pemilu, tidak dapat dimungkiri fakta di lapangan terkait fenomena politik adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan dari keberlangsungan berjalannya pemilu. Tidak hanya fenomena politik pun terus terjadi dari fenomena putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Presiden RI terkait kebolehannya dalam berkampanye, guru-guru besar yang menyoroti kesehatan iklim demokrasi, bantuan sosial di penghujung pemilihan umum, hingga voting based on the heart not voting based on phone buying,
Terlepas dari fenomena-fenomena politik di atas, penulis akan mengajak untuk melihat lebih jauh bagaimana prosesi bergulirnya pemilu dalam sudut pandang Indonesia sebagai negara hukum dan ekosistem politik. Kata serapan yang terkandung pada paragraf keempat yaitu fenomena, yaitu phenomenon berasal dari bahasa Yunani, politik yaitu politik berasal dari bahasa Belanda, iklim yaitu klima berasal dari bahasa Yunani, kontestasi yaitu contestation berasal dari bahasa Inggris, kampanye yaitu kampagne berasal dari bahasa Belanda, demokrasi yaitu demokratia berasal dari bahasa Yunani kuno, prosesi yaitu procession berasal dari bahasa Inggris. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah menegaskan Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan negara kekuasaan. Sebagaimana telah termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan konsep negara hukum, Profesor Bagirmanan berpendapat teori negara berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa hukum adalah berdaulat dan berkewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara atau pemerintah untuk taat pada hukum, dan tidak ada kekuasaan di atas hukum, tetapi kekuasaan yang ada di bawah hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan di bidang peraturan pengganti undang-undang. Kata serapan yang terkandung di dalam paragraf 5 yaitu negara, yaitu nagara berasal dari bahasa Sanskerta, hukum yaitu hukum berasal dari bahasa Arab, reduksi yaitu reduction berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita berkaca pada hari ini, rasa-rasanya teori yang dikatakan Profesor Bagirmanan berbanding terbalik dengan realita yang ada. Dari dimulainya prosesi pemilu hingga saat ini, pemerintah cenderung telah mengesampingkan hukum dalam hal penyelenggaraan negara. Terlihat dari dimulainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang mana putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pilihan presiden 2024. Kata serapan yang ada pada paragraf 6 yaitu teori atau teorema yang berasal dari bahasa Yunani, hukum yaitu hukum berasal dari bahasa Arab, negara yaitu nagara berasal dari Sanskerta, syarat yaitu syarat berasal dari bahasa Arab, momentum yaitu momentum berasal dari bahasa Latin, dinamika yaitu dynamikos berasal dari bahasa Yunani. Putusan tersebut menandai dugaan terjadinya perselingkuhan rezim yang mengakomodasi kepentingan anak presiden dengan ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman dari anak presiden. Berdasarkan tentang etika kehidupan berbangsa, bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa berbunyi, etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kata serapan yang ada pada paragraf 7 yaitu rezim atau regime yang berasal dari bahasa Prancis, presiden yaitu pre dan sedere yang berasal dari bahasa Latin, konstitusi yaitu constitutio yang berasal dari bahasa Latin juga, etika yaitu ethos dan etikos yang berasal dari bahasa Yunani, harmonis yaitu harmonia yang berasal dari bahasa Yunani. Tidak berhenti sampai di situ, pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu calon tertentu telah mencederai sendi-sendi demokrasi.
Bagaimana tidak, presiden yang seharusnya menjadi corong netralitas dalam pemilu malah berbuat sebaliknya. Presiden harus memperhatikan rambu-rambu konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kata serapan yang ada pada paragraf 8 yaitu presiden atau pre-dan-sedere berasal dari bahasa Latin, demokrasi yaitu demokratia berasal dari bahasa Yunani kuno, konstitusi yaitu constitutio berasal dari bahasa Latin, netralitas yaitu neutrality berasal dari bahasa Inggris, adil yaitu adil berasal dari bahasa Arab, jujur yaitu sadik berasal dari bahasa Arab. Turun gunungnya guru-guru besar di berbagai kampus di Indonesia dalam menyoroti kesehatan ini. Hilangnya netralitas pemerintah hingga dugaan penyelewengan kekuasaan menjadi faktor dalam pernyataan yang telah diberikan. Terdapat 26 universitas di Indonesia melalui guru besarnya telah memberikan pernyataan agar pemerintah tidak keluar dari koridor demokrasi. Penulis melihat fenomena ini adalah sesuatu yang organik yang telah menggugah hati guru-guru besar untuk ikut dalam penyelamatan darurat demokrasi di bumi pertiwi. Kata serapan yang ada pada paragraf 9 yaitu demokrasi atau demokratia yang berasal dari bahasa Yunani kuno, netralitas yaitu neutrality yang berasal dari bahasa Inggris, kondisi yaitu konditi yang berasal dari bahasa Belanda, fenomena yaitu painomenon yang berasal dari bahasa Yunani. Fenomena-fenomena politik yang terjadi belakangan ini mendeskripsikan telah terjadi suatu turbulensi demokrasi di Indonesia. Ketidakteraturan dan ugal-ugalannya aktor politik dan pemerintah dalam pemilu 2024 ini telah mengindahkan banyak hal dari segi penegakan hukum, etika dalam kehidupan bernegara, serta abai dengan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang tidak dapat diabaikan karena pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan juga menyoal terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, sehatnya iklim demokrasi, mempertahankan kesatuan dan persatuan. Kata serapan yang ada pada paragraf 10 yaitu fenomena atau painemon yang berasal dari bahasa Yunani, politik yaitu politik yang berasal dari bahasa Belanda, demokrasi yaitu demokratia yang berasal dari Yunani kuno, hukum yaitu hukum yang berasal dari bahasa Arab, etika yaitu ethos dan etikos yang berasal dari bahasa Yunani, iklim yaitu klima yang berasal dari bahasa Yunani. Kartono dalam metodologi riset sosial 1996 mengatakan tujuan pendidikan politik adalah memberikan sumbangan besar bagi proses demokrasi yang makin maju dari semua individu dan masyarakat atau struktur kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip realitik lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern. Dalam pasal 31 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mengatur salah satu tujuan pendidikan politik yaitu meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Jika kita melihat ekosistem politik Indonesia, salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktik politik uang. Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktik pembelian suara pemilih oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Dengan politik uang, pemilihan kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional seperti rekam jejak, kinerja,
program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka. Politik uang atau money politics adalah korupsi elektoral. Bisa dikatakan seperti itu karena politik uang adalah sebuah kecurangan dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi. Kata serapan yang ada pada paragraf 11 yaitu research yang berasal dari bahasa Inggris, politik yaitu politik yang berasal dari bahasa Belanda, demokrasi yaitu demokratia yang berasal dari bahasa Yunani kuno, masyarakat yaitu syaraka yang berasal dari bahasa Arab, komunikasi yaitu komunikati yang berasal dari bahasa Belanda, ekosistem yaitu oikos yang berasal dari bahasa Yunani, otonomi yaitu autos yang berasal dari bahasa Yunani juga. Yang kedua, yaitu bagaimana praktik penyelenggaraan negara pembagian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah di penghujung pemilu menjadi problema berikutnya yang hadir mendekati hari-hari pencoblosan. Berbagai spekulasi menafsirkan tujuan dimajukannya pembagian bantuan sosial terindikasi cawe-cawe politik dalam mendulang suara. Dengan adanya penolakan dari Menteri Sosial, beberapa menteri yang membagikan bantuan sosial atas nama presiden dan juga bantuan sosial yang dibagikan secara tidak beraturan menambah keyakinan bahwa telah terjadi dugaan politisasi bansos. Jika fenomena ini nyata terjadi dan bukan hanya sebuah dugaan, berarti pemerintah telah mengindahkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Kata serapan yang ada pada paragraf 12 yaitu negara atau nagara yang berasal dari bahasa Sanskerta, spekulasi yaitu speculatus yang berasal dari bahasa Latin, politik yaitu politik yang berasal dari bahasa Belanda, presiden yaitu pre dan sedere yang berasal dari bahasa Latin, fenomena yaitu phenomenon yang berasal dari bahasa Yunani, administrasi yaitu administrer yang berasal dari bahasa Yunani. Menurut kacamata sederhana penulis, kontroversi yang hadir yang menurut segala sesuatu penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, penegakan hukum, dan kecurangan dalam pemilu adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Indonesia harus kembali pada restart dalam prosesi penyelenggaraan pemilu, bukan menunjukkan mastat dalam bentuk penyelenggaraan pemilu. Suara ini bukan hadir dari sebagian orang, melainkan telah melingkar menyuarakan agar Presiden Jokowi berhenti dari cawe-cawe politik dan bersikap netral demi kembalinya khitah dan muruah demokrasi di Indonesia. Budaya politik yang seperti ini harus dihilangkan agar terciptanya pendidikan dan ekosistem politik yang sehat. Melihat kondisi hari ini, jikalau para aktor politik dan pemerintah tidak menyadari atau menyadarkan diri bukan hanya turbulensi demokrasi yang terjadi, kita harus siap bersama-sama terjun menuju darurat demokrasi. Kata serapan pada paragraf terakhir atau pada paragraf 13 yaitu kontroversi yang berasal dari bahasa Latin, hukum yaitu hukum yang berasal dari bahasa Arab, prosesi yaitu procession yang berasal dari bahasa Inggris, netral yaitu neutral yang berasal dari bahasa Inggris, pendidikan yaitu siksa yang berasal dari bahasa Sanskerta, demokrasi yaitu demokratia yang berasal dari bahasa Yunani kuno, darurat yaitu dreigen yang berasal dari bahasa Belanda. Itulah opini yang ada di koran Lampung Pos. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.